Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari era Ayatul Husna Pekanbaru. Yes, yes, yes. Hai sahabat cilik semua, bagaimana kabarmu hari ini? Semoga kita sehat selalu dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Perkenalkan, nama saya Fatimah. Saya Rizky. Dan saya Nabil. Nah, ada yang tahu tidak kisah tentang Nabi Zakaria alaihi salam? Nah, dengarkan ya kisah Nabi Zakaria alaihi salam. Kisah ini diambil dari dalam Al-Quran, surat Maryam ayat 1 sampai 10. Diceritakan bahwa Nabi Zakaria telah lama mendambakan seorang anak dan selalu sabar. Tak henti-hentinya mereka berdoa untuk mendapatkan anak. Nabi Zakaria menikah dengan istrinya pada usia 30 tahun. Dan mereka berdua sangat mendambakan seorang anak dan selalu berdoa setiap harinya. Setiap hari Nabi Zakaria berdoa dengan khusyuk agar kelak bila mendapatkan anak bisa meneruskan perjuangannya. Istri Nabi Zakaria seorang wanita yang mandul dan tidak bisa memiliki keturunan. Meskipun doanya belum dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Zakaria selalu berprasangka baik dan berusaha agar diberi keturunan. Tahun demi tahun berlalu sangat cepat. Nabi Zakaria dan istrinya menjalankan kehidupannya dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Nabi Zakaria adalah paman dari Maryam, ibu dari istri Nabi Zakaria, kakak beradik dengan Maryam yang bernama Hana, dan ayahnya bernama Imran. Suatu hari Allah SWT mengabulkan doa Nabi Zakaria dan istrinya melalui malaikat Jibril. Jibril pun berkata, "Hai Nabi Zakaria, kau akan mendapatkan hadiah hasil dari kesabaranmu oleh Allah SWT dengan berkali-kali lipat. Yang pertama, kau akan mendapatkan seorang anak laki-laki. Yang kedua, anak itu kau beri dengan nama Yahya. Yang ketiga, kelak ia akan membenarkan adanya kedatangan Nabi Isa alaihi salam. Yang keempat, ia akan menjadi seorang panutan. Yang kelima, ia akan menjadi seorang nabi sama sepertimu." Lalu Nabi Zakaria pun menjawab, "Maka berilah aku sebuah tanda jika istriku sedang mengandung." Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman, Nabi Zakaria tidak akan bisa berkata-kata selama 3 hari kecuali berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengar berita itu, Nabi Zakaria memberitahukan istrinya dan mereka pun mengucap syukur atas keberkahan yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka. Hikmah ya. Adapun hikmah yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Zakaria alaihi salam. 1. Janganlah pernah berputus asa dalam berdoa. 2. Ketika kita meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus sabar dan konsisten. 3. Kisah Nabi Zakaria ini membuktikan adanya kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak adanya terbatas seperti kisahnya istri Nabi Zakaria yang mengandung di usianya yang sudah tua. Semoga cerita ini bermanfaat bagi kita semua dan jangan pernah menyerah jika kita meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan teruslah berdoa dengan penuh keikhlasan. Kenapa?
Demikianlah sahabat cilik semua cerita kisah Nabi Zakaria alaihissalam ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan sampai di sini dulu ya, dan ketemu lagi. Salam sayang dari kami, RA Ayatul Husna. Yes, yes, yes. Allahu Akbar. Kami mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari RA Ibnu Sina kedua akan bercerita sahabat Nabi Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah adalah seorang budak berkulit hitam yang terkenal keimanan dan ketauhidannya. Ia tercatat sebagai orang yang pertama kali mengumandangkan azan dalam sejarah Islam. Ia memiliki suara merdu dan lantang, maka itu ia diangkat oleh Rasulullah menjadi muazin. Bahkan setelah penaklukan kota Mekah, Rasulullah memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan azan di atas Ka'bah. Namun setelah Rasulullah tiada, beliau menghadap kepada Abu Bakar As-Siddiq dan berkata, "Wahai Khalifah, aku minta izin apa? Tolong izinkan aku untuk tidak azan lagi." Abu Bakar berkata, "Aku tidak akan menurunkan orang yang pernah diangkat oleh Rasulullah." Bilal berkata lagi, "Tolong izinkan aku untuk tidak azan lagi." Abu Bakar berkata, "Tidak." Hai sahabat cilik yang budiman, akhirnya Bilal pun memberikan alasan dengan derai air mata. Hai sahabat cilik yang budiman, Bilal melihat ke menara, lalu melihat ke kubur Nabi Muhammad yang dulu adalah kamar beliau. Bilal berkata sambil menangis, "Wahai Abu Bakar, kebiasaanku di waktu Rasulullah hidup adalah sebelum waktu sholat aku membangunkan beliau dan berkata, 'Ya Rasulullah, waktunya sholat.' Aku bersama Rasulullah pergi ke menara. Aku naik, beliau melihatku. Setelah itu aku melihat ke kiblat. Sebelum azan aku menoleh ke Rasulullah. Setelah itu aku mengumandangkan azan. Setelah itu aku turun disambut oleh Rasulullah, dan hal ini aku lakukan 5 kali berulang-ulang sehingga suasana mengingatkanku kepada Rasulullah." Hai sahabat cilik yang budiman, akhirnya Abu Bakar pun menitikkan air mata dan berkata, "Kalau memang alasanmu seperti itu boleh." Akhirnya Bilal pun pergi ke Syam. Suatu malam Bilal bin Bibi bertemu Rasulullah. Rasulullah mengatakan, "Ya Bilal, alangkah keras dan gersang hatimu. Mana kerinduanmu kepadaku?" Akhirnya Bilal pun terbangun dari dalam tidur mimpinya sambil menangis yang amat kuat. Sambil keluarganya ketakutan. Kata keluarganya, "Ada apa denganmu Bilal?" "Hai sahabat cilik, aku
Aku bermimpi bertemu Rasulullah. Rasulullah mengatakan, "Ya Bilal, alangkah keras dan gersang hatimu. Mana kerinduanmu kepadaku?" Akhirnya para keluarga Bilal mengusulkan, "Memang waktunya engkau berziarah ke makam Rasulullah." Akhirnya Bilal pun pergi menaiki onta. Perjalanan Bilal ke Makkah sungguh indah. Perjalanan Bilal untuk menuai kerinduan orang yang sangat dia cintai, yaitu makam Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Hai sahabat cilik, sekian dulu ya cerita sahabat Nabi Bilal bin Rabah. Akhirnya saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.